Mari kita sama-sama memulakan mezbah doa ini di dalam doa permulaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih setia dan anugerah-Mu dalam hidup kami telah memampukan kami untuk terus hidup pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mempersatukan kami di dalam mezbah doa ini untuk bersama-sama bersekutu, saling menguatkan, saling mendorong hidup antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui selama beberapa hari yang telah lalu, kami telah melakukan banyak sekali dosa, baik yang kami sadari dan kami tidak sadari. Dari segi perbuatan kami, perkataan kami, isi hati kami, pemikiran kami, ampuni kami ya Bapa, dan kuduskan kami supaya kami layak untuk datang di hadirat-Mu yang suci, dan biarlah dosa kami ini tidak membatasi yaitu hubungan kami dengan Engkau. Oleh itu Tuhan, kami memohon anugerah pengampunan-Mu supaya kami terus layak untuk datang di hadirat-Mu yang suci. Tuhan Yesus Kristus, di dalam mezbah doa kami ini, kami mau serahkan di tangan-Mu. Biarlah Engkau terus hadir dan menyertai kami dan memberkati sepanjang mezbah doa ini, supaya kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan juga menerima firman-Mu untuk kekuatan dan menjadi dasar kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Longoi nomor 16, rangkap 1 sampai rangkap yang ke 3. Mari kita sama-sama meneruskan yaitu mezbah doa kita pada pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan
merenungkan firman Tuhan yang dipetik dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang dipetik dalam surat Yakobus yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan dalam versi ataupun terjemahan baru Indonesia. Begini firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ataupun teks firman Tuhan yang kita sudah renungkan dan bacakan sebentar tadi, kita dapat memahami bahwa di dalam penulisan surat ini, kita dapat memahami bahwa terdapat 3 bahagian yang disampaikan oleh penulis, yaitu Yakobus. Terdapat 3 bahagian yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama yaitu didapati dalam ayat 1, itu alamat penulis dan penerima. Yang kedua adalah mengenai pembentukan karakter yang boleh dilihat dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dan yang bahagian yang ketiga itu adalah pemberian hikmat yang terdapat dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Jadi 3 bahagian ini disampaikan oleh penulis kepada pembaca ataupun penerima surat. Nah, bahagian yang pertama yaitu alamat penulis dan penerima yang terdapat dalam ayat yang pertama. Yaitu jelas sekali bahwa surat ini memang ditulis oleh Yakobus. Yakobus yang dikenali dan diakui sebagai saudara Yesus. Nah, surat ini sudah dinyatakan bahwa ditujukan kepada 12 suku. Kalau di dalam teks pembacaan tadi itu 12 suku di perantauan ataupun diaspora, yaitu merujuk kepada jemaat Kristen, orang Yahudi Kristen yang sedang mengalami pelbagai penderitaan ketika mereka tidak berada di tempat mereka sendiri. Nah, sekali lagi, surat ini ditujukan kepada 12 suku yang berada di perantauan ataupun diaspora, yaitu merujuk kepada orang Kristen yang sedang mengalami, orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami pelbagai penderitaan ketika mereka tidak berada di tempat mereka sendiri.
Nah, mereka menderita